Si Yeming memang mencurigakan. Dia cukup kuat, dan dia tidak boleh berani diminta oleh iblis ketika dia melakukan sesuatu. Tetapi apakah benar-benar perlu untuk memeriksanya? Jika dia yang melakukannya, Feng Tianxing pasti mengetahuinya, jadi dia tidak akan menunggu hasilnya dalam kepanikan seperti itu. Si Yeming tidak dapat menyelidiki, tetapi ini tidak mencegahnya untuk membersihkan dirinya dari kecurigaan. Lihatlah bagaimana mereka bekerja sama dengan penyelidikan mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak peduli dengan patroli tentara. Sepertinya mereka tidak melakukan kesalahan dan ingin menyembunyikannya. Buru-buru melambaikan tangannya. Ada banyak masalah hari ini. Saya harap Laksamana Feng dan Jenderal Si Yeming memaafkan saya. Keduanya telah mengesampingkan kecurigaan. Saya akan melaporkan masalah ini dengan hati-hati. Yakinlah, melihat kedua iblis itu hendak pergi, Feng Tianxing tiba-tiba mengerutkan kening, berhenti di depan kedua iblis itu, dan berkata dengan suara rendah. Aku baru ingat sesuatu. Sepertinya setan lain telah melewati yurisdiksi Si Yeming dalam beberapa hari terakhir, tapi kami belum menemukan siapa itu. Jika kalian berdua punya kesempatan, tolong selidiki. Kedua iblis yang mengatakan ini bingung, tapi mereka tetap setuju. Setelah mereka kembali ke keluarga dan melapor ke Kechan, Kechan memberi mereka instruksi dengan wajah muram. Ayo, jangan biarkan masalah ini keluar. Aku sudah tahu siapa yang melakukannya. Setelah membubarkan bawahannya, rasa dingin di hati Kechan tidak berkurang sama sekali. Alis yang berkerut menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Sekarang masalah ini telah diselidiki secara menyeluruh. Feng Tianxing tidak memiliki motif untuk melakukannya, dan penyelidikannya hanya untuk mengesampingkan kemungkinan sepele terakhir. Sekarang hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Mengambil belati dari mayat yang ditahan, Kechan dengan hati-hati melihat belati itu. Kedan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai patriark yang terluka parah dan pulih hari ini, dia merasa sedikit aneh tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sebagian besar tentara yang dibawa keluar terluka dan dikembalikan. Sebaliknya, dia, sang patriark, terluka parah dan pulih. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang salah. Situasi seperti itu hanya dapat dibuat kecuali kekosongan yang memimpin pasukan kekosongan sangat kuat. Tapi bukankah tempat di mana kekosongan itu kuat menjadi tim yang sangat efisien? Keraguan asli muncul kembali di benaknya, dan Kechan merenung lagi. Sekarang Feng Tianxing baru saja merilis masalah pernikahan. Dia mengambil inisiatif untuk memimpin untuk menjalin hubungan baik dengan Feng Tianxing dan menarik bakat. Itu sepertinya tidak menjadi masalah. Semuanya masuk akal jika dia terluka parah. Tapi bagaimana dengan berpura-pura terluka parah? Mengambil kesempatan ini untuk memenangkan iblis lain, dan kemudian memikirkan tentang informasi yang saya peroleh. Kedo, bukan Keke, yang paling banyak berhubungan dengan Feng Tianxing. Bahkan jika itu adalah pernikahan, kedua harus diizinkan pergi. Tunggu. Kechan tiba-tiba mengerutkan kening dengan ganas. Bagaimana jika itu untuk melemahkan kekuatan keluarga lain dan diam-diam memperluas kekuatan Kedan? Serap Feng Tianxing. Lalu gunakan Feng Tianxing untuk menghancurkan dirimu sendiri. Alasan mengapa Pai keluar lebih banyak kali ini mungkin karena dia bersekongkol dengan Feng Tianxing untuk keseluruhan rencana. Jika tidak, partisipasi Kedo tidak diperlukan sama sekali. Kedo saat ini berlatih sebagai patriark keluarga, dan dia akan dipindahkan kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan sama sekali tidak mungkin membiarkannya mempermainkan emosinya. Dengan kata lain, semua ini direncanakan dan direncanakan. Dengan begitu, semuanya bisa dijelaskan. Alasan mengapa mereka mengirim orang untuk membunuh bawahannya sendiri mungkin karena mereka mengetahui informasinya, ditemukan oleh Kedo, lalu menembak dan membunuh mereka. Adapun perekrutan Feng Tianxing ke dalam keluarga, itu juga bawahannya, dan itu pasti bawahannya sendiri yang akan memimpin pasukan untuk bertarung di masa depan. Ini adalah kesempatan bagus untuk memakan iblis di bawah komandonya. Sebagai keluarga terbesar kedua dari keluarga Kechan sudah berkeringat dingin. Jika rencananya benar, jika bawahannya tidak terbunuh, maka dia diam-diam akan memulai jalan kehancuran. Kali ini Kedan berpura-pura sakit, itu palsu, tapi memang benar ingin menumbangkan kekuasaan dalam keluarga. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu anak perempuan, jadi meskipun dia mewarisi posisinya, jika bakat muda muncul di masa depan, dia akan tetap menggantikannya. Ini Kedan membuka jalan untuk putrinya. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah tentang Feng Tianxing. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tangan kedua, dia seharusnya sudah mendengar tentang Feng Tianxing. Sekarang orang yang paling cepat bisa menanyakan jawabannya adalah Keke yang telah disimpan sebagai vas bunga. Kechan buru-buru memesan. Hubungi Keke. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Tidak lama kemudian, Keke datang ke kamar dan memberi hormat dengan hormat. Temui ayahku. Kechan tidak menulis tinta apapun, dan langsung bertanya. Apakah Feng Tianxing memiliki sesuatu yang istimewa untuk diberitahukan kepadamu? Keke menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Feng Tianxing telah mengajarinya terlalu banyak hal, dan ada banyak hal yang secara khusus dia ceritakan padanya. Butuh sedikit waktu untuk memikirkan hal mana yang perlu dia ceritakan. Ayah,
Ada apa? Kechan sudah bosan di hatinya. Toh ini juga putrinya. Itu hanya Fas. Tidak bisa menimbulkan masalah. Jadi dia hanya menjelaskan spekulasinya satu persatu. Dan pada saat ini, Keke merasakan kelicikan Feng Tianxing. Sebelum dia kembali, dia sudah meletakkan dasar untuk konflik dalam keluarga. Sekarang kesempatannya telah datang kepadanya. Dan apakah dia dapat memanfaatkannya tergantung pada penampilannya sendiri. Segera berkata, "Ayah, jika memungkinkan, saya bisa pergi dan menanyakan hal ini kepada ayah saya. Sikap Feng Tianxing terhadap saya tidak buruk. Terakhir kali, Kedo terus mengganggunya. Beberapa kali saya melihat dia ingin berbicara dengan saya, tetapi Kedo menghentikannya. Sekarang saya memikirkannya, pasti ada sesuatu yang tidak saya lakukan. Menjelaskan, ini yang paling cocok bagiku untuk melakukan ini. Kakak beradik semuanya sangat kuat dan memegang posisi penting dalam keluarga. Jika mereka pergi tiba-tiba, pasti akan menarik perhatian Kedan." Setelah kata-kata ini, Kechan menamparkan kepalanya. "Oke. Karena kamu sudah bilang begitu, kamu bisa pergi ke sana untukku. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Tanyakan saja padanya apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Kedo." Keke setuju dengan hormat di wajahnya, dan memarahi ayahnya dengan keras di dalam hatinya. Tanya langsung. Berdasarkan kesimpulannya, jika dia benar-benar bertanya, dan Feng Tianxing kebetulan ada hubungannya dengan Kedo, bukankah itu tujuan menggunakan hidupnya sendiri untuk menguji Feng Tianxing? Tidak apa-apa untuk menunggu ayahmu. Wajah Keke masih sangat tenang. Mengatakan sesuatu kepada ayahnya, menegaskan kembali bahwa Feng Tianxing agak tidak puas dengan kekuatannya, lalu pergi. Kechan menunggu sampai Keke pergi, meraba-raba dagunya sepanjang waktu. Pernikahan seharusnya sangat penting bagi Feng Tianxing. Lagi pula, kekuatan Feng Tianxing saat ini terlalu lemah dan membutuhkan uluran tangan yang kuat. Mengapa terus menyebutkan kekuatan Keke? Tiba-tiba, sudut mulut Kechan berkedut. Sial, anak ini tidak menyeratkan aku. Ketika pemikiran ini muncul di benak Kechan, dia merasa terkejut, tetapi itu sangat masuk akal setelah dipertimbangkan dengan cermat.